Halo, Assalamualaikum, Sawadihap. Saya Kare. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi dua arah. Nah, udah ada yang tahu belum komunikasi dua arah itu kayak gimana? Terus apa tujuannya kira-kira kalau kita belajar komunikasi dua arah? Tujuan kita belajar komunikasi dua arah, jadi setelah kamu nonton video ini, kamu jadi ngerti nih, komunikasi dua arah itu apa sih? Kelemahannya apa sih kalau komunikasi dua arah itu? Dan kelebihannya apa? Kenapa kita harus menggunakan komunikasi dua arah? Untuk materinya, ayo kita mulai. Komunikasi massa. Komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah adalah proses komunikasi di mana terjadi timbal balik atau feedback atau respon saat pesan dikirimkan oleh komunikator kepada komunikan. Udah pernah dibahas ya sebelumnya, komunikator itu yang memberi pesan, komunikan itu adalah penerima pesan. Jenis komunikasi ini berbanding terbalik dengan komunikasi satu arah, di mana kedua pihak berperan aktif, saling berkesinambungan, dan memberikan respon terhadap pesan yang dikirimkan satu sama lain. Arah komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah vertikal terjadi saat satu pihak memiliki kedudukan lebih tinggi dibanding pihak lainnya, yang terdapat aliran komunikasi dari atas ke bawah atau sebaliknya. Contohnya komunikasi vertikal itu komunikasi antara bos dengan bawahan, guru dengan murid, atau orang tua dengan anak. Jelas lah ya, karena kan vertikal itu dari atas ke bawah. Berarti komunikasinya dari atasan ke bawahan, gampangnya gitu. Berarti kalau ada vertikal, ada juga horizontal. Terjadi saat pihak-pihak yang melakukan komunikasi memiliki kedudukan atau tingkat yang sama dan setingkat. Contohnya, horizontal nih ya, berarti sejajar. Komunikasi yang terjalin antara sesama teman sebaya, rekan kerja, atau orang lain yang sudah dekat satu sama lain. Bisa kan ya dibedain? Kalau vertikal itu atas ke bawah, kalau horizontal sejajar. Nah, kalau udah ada vertikal, ada horizontal, pasti ada diagonal. Nah, kalau diagonal terjadi saat pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi memiliki kedudukan, tingkat, dan wewenang yang berbeda. Contohnya adalah komunikasi yang terjalin antara sesama kepala divisi namun membawahi bagian yang berbeda dalam kantor. Contoh, ketua HRD ngobrol sama ketua keuangan atau ketua finance dan lain sebagainya untuk ngebahas untuk rapat di kantor. Atau kalau kamu masih sekolah, misalnya kamu kelas 11A, lalu ada juga ketua kelas dari 11B, ada juga dari 11C. Nah, karena mau ada pensi, jadi setiap ketua kelas dari masing-masing kelas rapat. Nah, itu namanya diagonal. Masing-masing ketua kelas membawahi kelasnya, jadi ngomongin tentang satu topik. Jadi ketua kelas A, B, C ngomongin satu topik yang sama. Nah, itu komunikasi diagonal. Kelebihan dan kelemahan komunikasi dua arah. Pasti setiap komunikasi pasti ada kelemahan dan pasti ada kelebihan. Kelebihannya adalah informasi yang diterima lebih jelas dan akurat karena disampaikan langsung oleh sumber pesan, yang juga dapat diberikan respon atau feedback oleh penerima pesan. Udah jelas lah ya, karena komunikasinya dua arah, karena ngomongnya langsung, jadinya lebih jelas dan akurat. Lalu terjadi perbincangan, bahkan bisa mengarah pada dialog antara kedua belah pihak yang terlibat dalam komunikasi. Dengan adanya perbincangan tersebut, masing-masing pihak akan merasa lebih puas dengan komunikasi yang mereka lakukan. Udah jelas lah ya, karena ketemu, pasti ada ngobrol, pasti ada perbincangan. Selanjutnya, komunikasi dua arah dapat memunculkan rasa keakraban dan kekeluargaan serta membangun iklim demokratis karena memungkinkan masing-masing pihak menyampaikan respon dan pendapatnya. Ini mah udah jelas banget ya. Nah, masuk nih kelemahannya. Kelemahan dari komunikasi dua arah itu informasi sampai dengan cenderung lebih lambat karena adanya proses pemberian respon, timbal balik, atau feedback baik dari penerima pesan maupun respon balasan dari pemberi pesan. Misal, saya ngomong nih, bla bla bla, kamu ngerjain ini ya, tugasnya ini, bla bla bla. Terus kamu mikir dong. Nah, kamu nanya, Pak, kalau misalnya begininya boleh gak? Terus nanti saya tanya lagi, saya respon lagi. Oh, kamu bikinnya mau begini? Oh iya silakan. Nah, jadinya ada
waktu yang harus digunakan untuk ngobrol kayak gitu. Jadinya cenderung lebih lambat. Selanjutnya, karena informasi disampaikan dengan lebih lambat, keputusan yang harus diambil pun tidak bisa ditentukan dengan cepat. Misal kayak tadi ya, saya ngasih tugas, suruh bikin iklan misalnya. Terus karena kita ngomongnya langsung, misalnya saya ngejelasin kalau bikin iklan tuh harus begini. Terus kamu mikir dong, yaudah deh Pak, nanti saya pikirin dulu ya, saya nggak bisa mikir langsung. Nah, jadinya lambat kalau komunikasinya dua arah. Selanjutnya, memberikan kesempatan bagi penerima pesan untuk bersikap menyerap opini dari pemberi pesan dan memungkinkan terjadinya konflik dalam proses komunikasi tersebut. Nah, misal nih, kamu bikin iklan, bikinnya itu per kelompok, satu kelompok itu 4 orang misalnya. Si A pengen iklannya itu ada talentnya, si B pengennya B-roll doang, si C pengennya beda lagi. Nah, karena komunikasinya dua arah, karena ngobrolnya langsung, bisa jadi terjadinya konflik. Ya karena debat ya, namanya debat, namanya diskusi, udah pasti ada perdebatan. Udah nggak aneh juga lah ya, namanya juga lagi diskusi, jadi udah pasti ada yang setuju dan nggak setuju. Itu kelemahannya. Thank you Nakak. Gimana? Ngerti kan? Proses komunikasi dua arah. Kalau ngomongin kelemahan dan kelebihan, setiap komunikasi pasti punya kelemahan dan kelebihan. Nah, kalau komunikasi dua arah atau ngobrol langsung atau ada interaksi atau respon, ini kelebihan dan kekurangannya. Semoga setelah kamu nonton video ini, kamu jadi ngerti komunikasi dua arah itu apa, kelemahannya apa, kelebihannya apa. Kalau kamu nggak ngerti atau kalau kamu ada pertanyaan, silakan tulis di bawah ya, di kolom komentar. Nanti bakal saya jawab. Cukup sekian materi kali ini. Bye-bye Nahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tabi pun, selamat datang di video kedua. Buat yang belum nonton video pertama, silahkan nonton di YouTube channelku ya. Ada nggak dari teman-teman yang pernah atau lagi ngerasain susahnya komunikasi? Baik berpendapat ataupun menerima pendapat? Nah, di video kedua ini kita akan bahas tentang komunikasi efektif. Simak yuk! Komunikasi adalah pertukaran informasi, ide, dan perasaan yang menghasilkan perubahan sikap, sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Komunikasi dikatakan efektif ketika komunikator dan komunikan memiliki pemahaman yang sama. Ada 4 tipe komunikasi. Yang pertama pasif, yang kedua agresif, yang ketiga pasif-agresif, dan yang keempat asertif. Tipe pasif tidak mengungkapkan pikiran, perasaan, dan opininya. Mereka membiarkan orang lain untuk mendominasi. Akibatnya, mereka sendiri yang merasa cemas dan putus asa. Sedangkan tipe agresif mempertahankan diri secara langsung, tapi berperilaku tidak pantas pada orang lain, seperti melecehkan, mengkritik, atau menyalahkan. Mereka menggunakan rasa bersalah atau intimidasi untuk membuat orang melakukan hal yang dia inginkan. Kalau pasif agresif mengekspresikan kemarahannya secara tidak langsung dengan sarkasme atau menyindir, sering merasa tidak berdaya dan kesal. Mereka mengatakan iya, padahal ingin mengatakan tidak. Duh, yang benar yang mana sih? Dan yang terakhir, asertif. Tipe ini menyatakan pikiran dan perasaan serta ide secara jelas dan tetap menghormati hak orang lain. Mereka memiliki harga diri yang sehat, terkontrol dan aktif ketika mendengarkan orang lain. Nah, jadi menurutmu tipe mana yang bagus? Yap, jadilah asertif.
Dengan begitu, komunikasimu akan lebih baik.